Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Jeko Castor. Kali ini kita akan coba untuk compare Xiaomi 14T dan Poco F6. Karena saya punyanya Samsung S23 Ultra, Xiaomi 14T dan Poco F6 aja untuk di Android. Jadi kita coba untuk compare dulu. Bagus mana nih? Xiaomi 14T atau Poco F6? Dari segi harga, untuk Xiaomi 14T di kisaran 6 juta ke atas. Sedangkan untuk Poco F6 di harga 4 juta ke atas. Oh ya, untuk Poco F6 ini sudah saya custom ROM di Xiaomi EU pakai HyperOS versi 2. Dan apakah performanya makin meningkat ketika Poco F6 ini saya custom ROM? Dan inilah hasilnya. Untuk pengetesan pertama, kita coba pakai aplikasi AnTuTu Benchmark versi terbaru tentunya. Dan inilah hasilnya. Dan untuk Poco F6 ini tidak pakai modul apapun ya. Untuk Poco F6 ini cuma saya install custom ROM aja, belum saya root, belum saya install modul gaming atau ganti kernel. Ini masih polosan seperti bawaan di Xiaomi HyperOS versi 2. Tapi buatan Xiaomi EU. Dan bagi kalian yang tertarik mengenai custom ROM, kalian bisa tonton channelku yang satunya di Jeko Cah Gadget. Itu pembahasan mengenai custom ROM tok guys. Tonton aja ya guys ya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk Poco F6 ternyata skornya lebih tinggi dibandingkan dengan Xiaomi 14T. Tapi dari segi suhunya, panas yang Poco F6. Untuk Xiaomi 14T suhunya lebih adem sedikit guys. Gimana? Mending mana? Dan kita lanjut untuk tes kestabilan performa di Xiaomi 14T dan Poco F6. Kita pakai aplikasi CPU throttling dengan settingan number of thread 100 dan kita tes selama 30 menit. Di sini kita cek untuk suhunya. Poco F6 suhunya di 49. Untuk Xiaomi 14T panasnya di 47,8. Dan seperti ini hasil kestabilan performa Xiaomi 14T dan Poco F6. Pemenangnya adalah Xiaomi 14T dengan rata-rata kestabilan di 91%. Sedangkan Poco F6 di 82% aja. Dan kita lanjut untuk pengetesan kali ini. Aplikasinya adalah 3D Mark dengan pengetesan with live stress test. Dan kita percepat aja biar nggak terlalu lama. Dan ternyata untuk Poco F6 ini terjadi overheat ya, sudah kepanasan, sudah kewalahan pakai aplikasi 3D Mark. Hasilnya seperti ini. Dari hasil ini, kestabilan performa Xiaomi 14T itu bagus banget di 99%, base loop skornya di 7283. Sedangkan untuk Poco F6 sudah overheat. Nah, untuk yang with live biasa, Poco F6 max out, sedangkan Xiaomi 14T masih ada skornya. Dan kita coba yang terakhir untuk aplikasi 3D Mark. Nah, ini yang ekstrim. Untuk Poco F6 lagi-lagi overheat, panasnya di 50 derajat Celcius. Ini sudah nggak nyaman banget kalau kalian pegang Poco F6 ini dalam kondisi yang super duper panas ini. Untuk 14T panasnya di 44,5. Dan hasilnya seperti ini.
with Live Extreme Stress Test. Kestabilan Xiaomi 14T 82,9% kalau Poco F6 sudah overheat. Untuk pengetesan speed test ini sebenarnya nggak terlalu penting guys, karena saya mau nyoba daya tangkap WiFi antara Xiaomi 14T dan Poco F6. Ternyata aplikasinya sepertinya kurang akurat. Jadi untuk 14T kadang dia tinggi, kadang Poco F6 itu bisa lebih tinggi. Anehnya di situ. Dan kita coba lagi terus sampai mendapatkan hasil yang menurutku itu sudah maksimalnya. Sepertinya aplikasinya ini sudah nggak akurat guys ya. Kadang Xiaomi 14T itu bisa tembus 100 Mbps, kadang di Poco F6 bisa tembus 100 Mbps. Ini gila banget aplikasinya. Nah ini Poco F6 downloadnya bisa 100 Mbps lebih. Kalau untuk uploadnya pemenangnya di Xiaomi 14T bisa tembus 177. Waduh, kurang akurat ya sepertinya ya. Jadi kita skip aja untuk pengetesan ini. Dan solusinya yakni download aja aplikasi yang ukurannya begitu besar. Cepat mana untuk proses download di WiFi 50 Mbps. Oh ini downloadnya kepencet 2. Ya kita percepat aja biar hasilnya kelihatan. Dan ternyata pemenangnya di Xiaomi 14T. Untuk Poco F6 itu lelet guys. Entah dari servernya atau gimana ya. Hasilnya isok beda-beda padahal wifi-nya sama. Kalau kalian sudah mendapatkan HyperOS versi 2, kalian upgrade aja karena tampilan dan animasinya bagus-bagus. Contohnya seperti ini. Game turbonya lebih keren untuk tampilannya. Dan saatnya kita coba untuk tes foto dan video Poco F6 dan Xiaomi 14T. Bagus mana ya untuk Xiaomi 14T karena sudah kolaborasi dengan Leica. Kalau menurutku untuk Xiaomi 14T ini hasilnya bagus banget ya. Mulai dari warna, detailnya, skin tone yang gak terlalu pucat seperti di Poco F6. Nah kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk Poco F6 itu menurutku karena dia fokus ke performa, jadi kasarannya sing penting ono kamerane iso gawe foto iso gawe video. Untuk hasilnya iku wis carry ae ngono guys. Untuk HP yang kameranya biasa-biasa aja, foto di malam hari pasti banyak noise, detailnya sudah berkurang, kurang jernih, dan masih banyak lagi lah. Halo guys, ini hasil video Xiaomi 14T dan Poco F6. Untuk resolusinya di 4K 60 fps. Ini kamera utama guys. Kita tes untuk kestabilan bagus mana ya untuk HP Xiaomi dan Poco ini. Halo, halo guys. Untuk tone warna dari kulit anak gue ini guys, kalian bisa bandingkan sendiri ya. Biar.
Untuk kestabilan juga kalian nilai sendiri, karena kalau previewnya kurang bisa kelihatan. Ojo rek. Ini hasil video kamera ultrawide guys, untuk Xiaomi 14T dan Poco F6. Untuk Poco F6 ini resolusinya 1080 30 fps, sedangkan untuk di Xiaomi 14T 4K 30 fps. Iya, kurang. Ini hasil video malam hari Xiaomi 14T dan Poco F6. Untuk resolusinya kita pakai di resolusi 1080 30 fps. Untuk di Poco F6 tidak bisa berpindah kamera, sedangkan di Xiaomi 14T bisa berpindah kamera guys, ke kamera ultrawide, kamera utama 2 kali 4 kali. Sedangkan kalau di Poco ini sistemnya slider ya, geser seperti ini. Kalau untuk yang Xiaomi 14T itu ada menunya, tinggal dipencet langsung berpindah kamera tanpa digeser atau di zoom secara manual guys. Ini seperti di iPhone ya, lebih mudah untuk pakai kamera ultrawide, bahkan bisa ke kamera utamanya. Lebih enak lah. Untuk berpindah kameranya pun lumayan smooth ya. Dan untuk video malam hari seperti ini, kalau Poco F6 itu banyak noise, meskipun untuk hasil videonya itu kelihatan lebih cerah. Meskipun kelihatan lebih cerah, itu banyak noise-nya, jelek banget guys. Seperti diterang-terangin gitu guys, biar hasilnya lebih kelihatan jelas. Untuk kondisi redup banget, Xiaomi 14T ini hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa bandingkan sendiri kamera Xiaomi 14T untuk video ya, lebih tepatnya, dan Poco F6. Harga 7 juta versus harga 5 juta. Kalian bisa bandingkan sendiri guys. Pilih mana? All-round atau cuma performa aja? Oke, dari hasil perbandingan ini antara Xiaomi 14T dan Poco F6 bagus mana? Kalau menurutku untuk Poco F6 ini lebih fokus ke performa. Apalagi harganya di 4-5 juta, ini sudah paling bagus di kelasnya. Paling worth it lah kalau kalian yang suka main game. Tapi untuk masalah foto-foto, ya itu ala kadarnya. Dan bagi kalian yang punya duit lebih di kisaran 6-7 juta, kalian bisa pilih Xiaomi 14T ini. Karena hasil fotonya dan videonya itu sudah bagus parah guys ya, di kelasnya ya. Tapi kalau kalian punya duit lebih lagi, jangan yang versi Pro, sebaiknya ke versi flagshipnya Xiaomi 14 untuk harga second. Itu lebih worth it di 8-9 juta. Kalau dari kalian ada yang tanya, "Bang, itu kok nggak ada Leica-nya KW ya?"
Itu bukan guys, itu adalah pelindung kamera yang ada di tempered glass EB-Win. Itu sudah 3 in 1-nya. Kalau kalian yang belum nonton, tonton aja karena tempered glass itu sangat worth it parah ya. 100.000 bisa dapat lengkap pol ya. Dan gitu aja untuk video kali ini mengenai compare Xiaomi dan Poco. Kalau ada yang keberatan mengenai video kali ini, ya ikut tok sing tak duwe nih guys ya.